Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi minggu lalu tentang negara dan konstitusi. Baiklah, untuk hari ini kita mulai dari tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alinea yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sana ada beberapa kata kunci: melindungi, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, menertibkan, mewujudkan perdamaian dan keadilan. Dari alinea keempat, isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan tujuan negara tersebut hendak diwujudkan pada sila-sila dari Pancasila yang termuat 5 sila. Menurut beberapa para ahli seperti Charles, dia mengungkapkan bahwa fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi beberapa hal seperti fungsi keamanan ekstern, fungsi ketertiban intern, fungsi keadilan, fungsi kesejahteraan umum, dan fungsi kebebasan. Lain lagi, misalnya anggapan kita bahwa sebuah negara itu atau setiap negara itu, apapun bentuk ideologi yang dianutnya, menyelenggarakan fungsi minimum yang mutlak sifatnya. Misalnya pertama, bagaimana sebuah negara itu melaksanakan penertiban. Negara bertindak sebagai stabilisator. Dan bagaimana negara mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, di mana fungsi dari negara itu dianggap sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Dan ketiga, supaya suatu negara itu mencapai suatu titik keamanan, maka perlu suatu pertahanan. Pertahanan ini tentunya untuk mempertahankan negara dari berbagai kemungkinan. Bisa dari serangan dari luar, juga bisa serangan dari dalam. Sehingga membutuhkan alat-alat pertahanan itu sendiri. Yang keempat, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan berarti sebuah lembaga negara harus memiliki badan-badan peradilan hukum yang menangani sebuah negara. Lebih lanjut, bahwa fungsi yang harus dijalankan oleh negara meliputi pertama, mengupayakan kesejahteraan warganya, meningkatkan kecerdasan, menjaga keamanan, mempertahankan negara dari gangguan eksternal, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Tentunya semua fungsi yang harus dijalankan dalam suatu negara ini mengacu kepada isi dari Undang-Undang Dasar 45 ayat yang keempat tadi. Para mahasiswa sekalian, poin yang kedua, kita berbicara tentang konstitusi dan undang-undang. Apa yang dimaksud dengan konstitusi dan undang-undang ini? Konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari kata constituer dalam bahasa Perancis, membentuk. Apa itu undang-undang dasar? Undang-undang dasar itu mengacu kepada asal katanya dari terjemahan dari bahasa Belanda, grondwet, yang berarti juga sebagai undang-undang. Namun dalam kepustakaan Belanda dikenal pula istilah konstitutif yang artinya juga undang-undang dasar. Oleh karena itu dalam kepustakaan hukum di Indonesia juga dijumpai istilah yang disebut dengan hukum dasar. Apa itu?
hukum memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang. Kaidah hukum bisa tertulis dan bisa tidak tertulis, sedangkan undang-undang menunjuk pada aturan hukum yang tertulis, yang ada pada pasal-pasal ayat-ayat. Untuk itu, kita harus membedakan pengertian antara konstitusi dan undang-undang. Konstitusi lebih kepada dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum yang pokok-pokok atau yang dasar-dasar, yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang menggambarkan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara. Sementara undang-undang itu lebih kepada suatu kitab atau dokumen yang memuat aturan hukum dan ketentuan hukum yang pokok, dasar, namun sifatnya tertulis. Selanjutnya, apa itu unsur yang terdapat dalam konstitusi? Ada 3 unsur yang terdapat dalam konstitusi, yaitu konstitusi dipandang sebagai wujud perjanjian masyarakat. Ada semacam kontrak sosial. Sehingga menurut pengertian ini, konstitusi yang ada merupakan hasil konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara, pemerintah yang mengaturnya. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak asasi manusia, yang berarti memberikan perlindungan, jaminan hak manusia, warga negara. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan sebuah pemerintah. Unsur yang terdapat dalam konstitusi modern meliputi ketentuan seperti struktur organisasi negara, lembaga negara, yang di dalamnya mengatur soal tugas wewenang masing-masing lembaga negara dalam konteks hubungannya dengan tata kerja atau suatu lembaga dengan lembaga lainnya, dan juga memberikan suatu jaminan hak asasi manusia dan warga negaranya. Selanjutnya, pertanyaan kita dalam konteks konstitusi, apakah konstitusi itu bisa berubah? Konstitusi pada suatu saat dapat terjadi perubahan atau amandemen. Suatu hal yang wajar, yang penting, perubahan itu didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa dalam arti yang sebenarnya, dan bukan hanya karena kepentingan politik sesaat dari golongan atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, Indonesia juga pernah melakukan amandemen terhadap undang-undang selama 4 kali. Secara teoretik, perubahan undang-undang dasar dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti yang dikatakan oleh Strong. Menyebutkan ada 4 macam cara perubahan terhadap undang-undang dasar itu. Misalnya yang pertama oleh kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan tertentu oleh rakyat melalui referendum misalnya. Oleh sejumlah negara bagian, khususnya untuk negara itu sendiri. Dengan kebiasaan ketatanegaraan atau oleh suatu lembaga negara dibentuk untuk keperluan perubahan. Selanjutnya, para mahasiswa menurut Sri Sumantri yang menyatakan bahwa materi muatan konstitusi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu peraturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warga negaranya, kemudian tentang susunan ketatanegaraan, dan pembatasan serta pembagian tugas ketatanegaraan yang mendasar. Lebih lanjut, menurut Strong, konstitusi memuat hal seperti cara pengaturan berbagai jenis institusi, jenis kekuasaan yang diberikan kepada institusi, dan bagaimana kekuasaan tersebut dilaksanakan dalam sebuah negara. Tentang perubahan konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pasal 37, maka ketentuan tentang perubahan itu adalah sebagai berikut.
1. Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, setiap usulan perubahan pada pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Kemudian yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dalam sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan suatu perubahan. Nah, inilah isi yang termuat tentang perubahan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 37. Bagaimana peran konstitusi dalam kehidupan bernegara? Dalam kehidupan bernegara, peran konstitusi bagi negara adalah untuk memberikan landasan dasar, pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak sewenang-wenang dalam bertindak, memberikan jaminan atas hak asasi setiap warga negaranya. Nah, inilah peran dari konstitusi dalam kehidupan bernegara.